Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Bung Bisa Sando. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya berada di Kalioso ya Mas. Kalioso, Kali Jambe, lapangan Karangpung, Jedes Karangpung. Ini bersama Mas Roni ini. Ini ceritanya mau maiden. Ini pesawatnya kemarin grounded lama ini karena ada travel ya. Terus ini mau dicoba terbang di lapangan Karangpung Jedes ini ya. Pakai baterai 3 sel. Ini baterainya Mas Roni sudah di charger penuh sejak 3 minggu yang lalu. Semoga baterainya masih aman, tidak ngedrop ya. Oke, mumpung ini anginnya juga santai banget, persiapan saja langsung kita maidenkan saja, nanti keburu anginnya besar atau lapangannya mumpung masih kosong ini. Oke, kita lanjut nanti di syuting oleh Mas Dimas. Karena saya nggak bawa kacamata, nanti saya pakai helm. Karena nggak betah kalau nggak pakai kacamata. Pedes matanya nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu guys. Oke, sekarang kita lanjut. Ini baterai sudah di dalam. Jadi kita nyalakan dulu remote-nya ya. Remote sudah nyala, baru dikonekkan baterai ke ISC-nya. Ini sudah ada alarmnya juga di dalam, sudah terpasang. Semoga nggak lepas ini mas, kayak agak nggak rapet. Mergo ketatap casing loh mas. Kadang ini saya ngenek casing ini natap, kadang ya ora ya. Ini kabelnya agak pendek soal ISC-nya. Tunggu kalibrasi selesai. Oh ISC-nya nggak pakai kalibrasi yang ini. Nah. Oh ISC ini nggak ngerti mas merek apa ya? Skywalker. Biasanya ada suara kalibrasi. Terus sebelum terbang kita cek dulu kontrol surface-nya. Belok kiri kanan naik turun harus benar semua ya. Belok kiri, kalau belok kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik dan sebaliknya. Elevator naik turun. Sirip tegak atau radar belok kiri kanan. Udah oke ya. Cuman ini bagian landing gear tadi ada yang belum kelem ya. Jadi agak nggak pas. Tapi semoga nanti masih aman. Kalau misalkan pun meleset nanti terbangnya dilempar juga bisa ini. Untuk endpoint ini masih pakai 100 ya. Elevatornya tak tambah dikit. Terus yang terakhir motor. Karena ini mesin depan atau traktor jadi anginnya harus ke belakang. Kayak tarik ya. Nah, udah bener. Terus saya pakai helm dulu nih biar aman. Oke, anginnya kemana tuh ini? Anginnya ke utara ya mas, ngalor ya mas. Jadi terbangnya ke arah selatan. Coba kita texting dulu rodanya masih bisa enggak ya nih. Agak jeglong sedikit lapangannya. Kalau sana agak rata ini seperti ya lapangannya. Oke, dari situ ya persiapan maiden ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung terbang guys, mantap. Pesawatnya langsung nganteng mas. Paling ini tinggal nyeting ngetrim-ngetrim dulu. Karena kalau maiden itu pasti perlu settingan ya, trim-triman.
Anginnya sepoi-sepoi ini. Pokoknya itu kalau belum terbang biasanya nggak ada angin. Tapi pas terbang tiba-tiba anginnya datang gitu. Itu udah sering terjadi. Istilahnya malah pesawat itu kayak pawang angin kalau terbang ada angin. Oke, akselerasinya mantap ya, manuvernya. Lokasi lapangannya juga enak nih, tidak crosswind. Aman mas. Nggak sing model jet berisik, karena kan kafenya tinggi, propeller kecil. Ini biasanya berisik. Tapi ini baterainya ya aman kok, mas. Alarmnya jenengan pun disetting dereng mas. Alarmnya sampun mas 37. Oh, 36. oke. Gue tak kira narung disetting gue ramuni gue. Lah batu jos guys ini padahal merek apa mas? Goldbat ya? Goldbat. Udah 1 bulanan, hampir 1 bulan keadaannya di charger penuh tapi nggak ngedrop, kondisinya juga nggak kembung. Biasanya kan kalau lama nggak dipakai itu mesti melendung ya. Lokasinya enak banget, nggak crosswind, ada angin juga masih oke. Gimana mas Roni mau jajal? Belum berani mas. Belum berani. Tunggu anginnya agak ini. Ini biasanya buat belajar terbang itu terbangnya agak tinggi, minimal ya sekitar segini. Jadi kalau ada apa-apa misalkan bisa koreksi lagi, nggak langsung jatuh. Nah paling gini mas. Jadi tapi sebelumnya jenengan terbang paramotor ya? Paramotor. Hanya paramotor. Kalau ini biasanya gini mas, belok kiri itu kan miring terus mas, nah gini lah harus dilawan kanan nih. Tapi jangan terlalu lama nahan nih mas. Kalau misalkan tak contohkan, saya putar dulu. Misalkan gini mas, kita mau belok ke kiri kan gini, lepas nak jenengan beten kulino tangan nempel ya dilepas. Kalau ditahan kan jadi ini gini mas, langsung jatuh. Lah biasanya sih bikin pemula pas belajar takut karena kayak gitu mas. Pesawatnya saya miring-miring lah, kan belok kanan sambil dinaikin dikit, lepas belok kanan lagi naikin. Nah ini kan udah masuk wilayah lapangan, dilurus ya mas. Jadi nak wes masuk lurus ya. Ini kalau lurus terus ya mas. Jadi yang penting nggak ditahan mas. Jadi responnya belok harus cepat. Kalau kita misalnya mau belok kanan, gini terus. Nah itu pesawatnya semakin gini. Nah, terus efeknya mesti kita panik kalau udah ngadep ke sini. Nah, biasanya jenengan belok kiri apa kanan mas? Bebas. Bebas. Biasanya nak kanan ya mas. Kalau ke sana kanan, kalau sini kan kiri mas. Lah ini belok kiri kalau kayak gini posisinya muternya kiri. Jadi biasanya pertama jalur orientasi mas, belok dibales bahwa setelah saat belok nggak boleh miring. Diluruskan lah sang ini mas. Lah aku mah pesawatnya jadi gerakannya semakin kayak lincah mas. Jadi ini belok kiri dinaikkan kan kerendahan mas, nak gue belajar lah balas kanan, lepas naik. Penting gerakannya ora ngeget mas. Misalkan jenengan mabure kecendean pengen munggah apa pesawatnya pengen belok, sidik-sidik wae mas dirasa gini. Kadang nak kaget kan ini mas.
Nah, Lah, gimana? ngene iki, lah iki iso tiba nih, Mas. Lah, langkah pertama jangan panik, langsung lepas remote, terus pesawatnya langsung dinaikkan pelan-pelan tapi biar dapat momen. Yes, penak iki Mas pesawatnya. Ngambang banget nih. Lokasinya juga mendukung ini. Ya Mas, main jajal, tak arah ning kono wae ya. Ya. Jadi kok nek apa-apa jenengan langsung lepas tak kendaleke. Terus ngene wae Mas. Iki gasnya tak gawe stabil wae, gak usah main gas, jadi fokusnya ning kanan ae. Oh ya. Jadi jenengan tinggal naik turun belok kiri kanan. Ya. Ngene Mas. Oke, pokoknya nak bingung langsung jenengan lepas. Kayak kula. Oke, belok kiri Mas. Lah, kanan ya ora apa. Oke kono. Lepas lepas bingung. Oke, Susah ya. ada prono ya Mas. Mungkin karena grogi Mas. Nah, wis. Soalnya nak membelakangi kita kan biasanya mari bingung. Pengen belok dibelok ke, lurus lurus ke. Nak bingung langsung lepas. Oke, jadi iso Mas jenengan, tinggal tenang ya. Naik dikit. Nah, hop, balas kiri, kiri. Nah, balas kanan. Oke, naik dikit. Nah, oke, beloknya bebas. Bingung? Jadi anu Mas, beloknya kan jenengan bisa dua arah, tapi fokus ke satu arah dulu aja. Oh ya. Jangan misal ngiri kan ke sini terus aja. Soalnya engko nak belok kiri, belok kanan kok terus marahin jangan bingung. Ngiri, apa ngiri atas ngiri atas. Jadi ini Mas, kan ini belok. Nah, kan turun mesti nak belok, nak arah ditarik, naik. Ibarat naik ini. Nah, tapi jangan terlalu ndangak ini Mas. Engko nak ini kok pesate terus sesuai medok. Lah, medok to. Karena dia gasnya gur separuh tapi dipaksa ndangak. Akhirnya jadi kaya ameh. Iya iya. Jadi belajarnya ini Mas. Ki lurus, tekan pojokan sih, jadi gak usah kesusun belok ke, udah sampai sana belok sambil naik dikit, belok lagi naik dikit, luruskan, wes tadi gak nunggu pesawat tekan pojok meneh. Anu ya Mas apa? Iki throttle maksudnya enggak pati dalam. Throttle Ini gas ya, sing oh anu yang kanan naik turun nih enggak Mas, naik turun. berarti jenengan senggol dikit dirasakan, Hmm. dirasakan gini enggak Mas. Nah terus langsung balas Mas, jadi biar gak cepet turun pesawatnya harus lurus. Wah, nak jenengan misalnya kan ini 5.000 Mas, di apa ya? Naik. Nah, enggak apa. Yang penting tenang, jenengan tak arahkan nanti bisa ngikutin nanti insya Allah aman. Tak tak tinggikan dulu nih. Jadi fokusnya belok kiri dulu aja Mas, apa nganan terus. Nah, pokoknya gini setelah belok bales. Jadi main pesawatnya ora medok Mas. Nice. Tenang aja lah. Belok kiri Mas sambil naik. Lah oke sip. Naik. Bingung? Anu Mas. Eh? Berubah. Grogi Mas. Berubah banget Mas. Jadi walaupun cuma nerbangin kayak gini semarai ngos-ngosan nih guys, marai jempol ngewel. Yes. Jadi ini Mas, sebenarnya pesawatnya kita lurus loh, lurus terus itu. Nah, belok kiri, ini naik kiri. Biasanya sih marai bingungan arah ning ade Mas. Iya. Marai wedi. Lah, tenang ya Mas, gak sanu. Misalnya jenengan bingung kiri kanan, disenggol aja Mas. Misalnya pesawatnya kok jenengan ajeng belok kiri, tapi kok malah saya rono berarti keliru baris rene ngoten. Anu Mas, anu tangannya terlalu kaku ya. Iya Mas. Jadi yang penting ya Mas. Nah ditempel kan biasanya nak ide grogi saya ngene Mas, saya getar ya. Jadi mainnya langsung lepas ya. Misalkan tadi kan di sini posisinya jenengan. Jadi kalau udah masuk belok kiri gini, itu langsung ditarik naik dikit lepas, naik lepas. Jadi nggak usah ditambah gini Mas. Nah kalau ditambah gini nancap. Jadi kalau udah ngebeng pesawatnya langsung belok itu, langsung dinaikkan aja. Nah gitu, lurus. Ini lurus, lurus terus deh. Angger ora kena angin. Angger anginnya maksudnya gak crosswind. Iya Mas, apa maksudnya iki apa karena enek faktor angin bareng? Gak sih Mas. Nah anginnya aja kaya iki gak masalah iki soalnya coba ya tak colke gak tak kendaleke lurus terus deh. Jadi faktor paling utamanya karena EDW grogi Mas. Nah ini ya, ini tak lepas yo, nah lurus Mas, lurus terus ini loh, nggak di remote ini.
Lah kalau udah kayak gini, set langsung gini mas. Hmm. Soalnya naik dewe belok telat respon bales dia bakalan jatuh karena miring. Jadi gini, ini lurus dulu. Nah, patokannya pohon ini mas. Ini pohon belok kiri sambil naik. Jadi jangan ditambahin kiri terus. Wes gini wae mas sakmene. Jadi sakmene wae gini naik, lurusnya langsung naik. Nah. Berarti belok sekali balas naik. Pokoknya nak wes belok ini mas, ini harus ditarik naik. Soalnya kalau nggak ditarik elevatornya naik kan dia turun karena dia miring. Nah ini misalnya belok ya mas, ini naik nih. Nah langsung balas kanan mas. Nah ini nak aku balas sidik-sidik ngono mas. Tapi nak ide mainnya cek patah-patah gak apa-apa. Yang penting iso ngendela set. Nah ini. Pokoknya lurus ya lurus terus. Kena angin balas. Oh baterai udah bunyi. Udah bunyi mas. Wah waktunya landing ki. Berarti kau anu mas, jangan sambil simulatoran mas. Oh okay. Simulatoran anu ya mas. Simulatoran pesawat. Iya mas. Tinggal yang penting anu mas, nak jenengan apal di orientasi nih, walaupun grogi insya Allah lah iso. Yang penting apal seimu. Nah ini persiapan landing ini pesawatnya ngambang baning. Weh, ntar ulangin landingnya terlalu kasar. Mentul loh sih. Jadi landing itu misalnya gini mas, mungkin 0 gas sih, tak tambahin nih, sendal-sendal. Soalnya kadang kan mendaratnya genta kasar, ditambah sidik, tak sendal-sendal. Nah, soalnya lagi anu atas banget ya jalannya lama ya. Jadi kadang agak mentul. Terus aman terselamatkan. Mau kurasi deh. Wes, tak kira posisinya anu mas. Wah, wes ngene ke arahku rono kuat munggah ora. Ternyata pesawat iso munggah ning dhuwure wit. Nah ora wis temangsang ya guys. Aman. Jadi soalnya kuncinya kalau terbangi biasanya anu karena kita grogi jadi harus kuncinya harus tenang ya. Saya ke alarmnya cabut dulu. Suaranya berisik. Berapa menit mas terbangnya? 16. Lumayan ya. Paling ya di atas 10 menit dipotong sama opening tadi. Tapi hitungannya baterai ini aman berarti gak rusak ya. Karena kondisinya sudah dicas penuh hampir 1 bulan. Kalau tak lihat dari segi fisiknya itu baterainya gak melendung guys. Biasanya melendung mas. Melendung soalnya lipo. Kalau Lion amal. Terus ini tadi kita jajal karena saya nggak punya soket Tedian ya itu mas. Soket Tedin. Aku nggak punya soketnya tak gulai ira ketemu mas. Jadi tak tambahi tak charger power lagi. Cuman nggak ada. Ya wes lah. Dicoba dengan keadaan voltase 12,4 tadi tak cek terakhir. Dan masih bisa terbang di atas 10 menit ini luar biasa mantap ya. Pesawatnya sih nak gimana mas? Rasanya deg-degan dong. Ya senang, tapi ini belum bisa kendaliin. Perlu belajar lagi paling mas. Iya. Tahu mas paling cuman perlu apa simulatoran sambil ngelemesin. Mungkin kadang kalau kita terbang itu diliatin banyak orang juga Grogi. Ikut grogi. Soalnya aku dulu juga gitu mas. Jadi arep mabur nunggu keren uang sih mas. Bener mas. Uangnya sudah mulai lagi mabur. Karena dulu juga ngewel sama kayak Mas Roni awal saya belajar juga kayak gitu. Jadi sugestinya biar lancar itu sebenarnya memang kan kalau skill perlu nomor 1, tapi yang paling penting malah mental guys. Karena kalau kita bisa terbangin, tapi kita mentalnya ngewel, bisa kacau terbang. Karena kita nggak konsentrasi. Tapi kalau kita nggak bisa terbang, kita udah berani dulu, nggak takut jatuh, wis pokoknya mentalnya berani lah. Penting mabur, jatuh perkara kering kok benak kene nak jatuh no, biasanya bisa. Jadi lokasinya enak banget ini mas. Walaupun tanahnya agak guys, tadi soalnya tak lihat nggak begitu kelihatan mas, nah enak jeglong-jeglong karena ada rumputnya. Jadi yang bagian sini kan karena tanahnya ini keras ya, udah lama nggak hujan. Jadi tadi agak rodanya sampai mentel-mentel, bahkan pas landing balik mumbul meneh. Soalnya karena biasanya keras.
Dulu kalau saya terbang di aspal atau di cor atau di sirkuit biasanya kayak gitu. Tapi kalau di lapangan biasanya udah ngeredam ya karena ada rumputnya, jadi rodanya harusnya biasanya udah nempel, nggak naik lagi. Terus untuk landing sendirian mas, misalnya ajeng landing dari utara ya mas kan muter. Jadi pas posisi udah menghadap ke sini di atas rumah itu mas, langsung nol gas tidak apa-apa. Soalnya kalau gasnya kita masih nyala mas, dia engko posisinya kebanteran. Jadi nak terlalu ngebut dipaksa nempel di tanah nanti naik lagi Jadi main elevator sama gas. Jadi misalkan jangan nol gas ya mas, kan momennya tapi posisi nol gas jangan ditahan lurus ya mas. Jadi pesawatnya posisi meluncur ke bawah, agak condong ke bawah. Tujuannya biar dapat gaya dorong ke depan. Soalnya kalau mesinnya itu mati, jenengan tahan lurus kan pikirnya pesawat gen lurus, ojo sampai jatuh nuki, nah, nanti dia bisa setal mas. Jadi harusnya dia maju, speednya hilang terus bisa jatuh, spin ke kiri atau ke kanan. Kayak tadi kan aku sing landing pertama kan kurang mulus, mentalnya karena ya mungkin faktor tanahnya keras, gasnya padahal tadi udah nggak besar, cuman dia masih mental naik. Terus yang kedua tekniknya saya pakai main nyendal-nyendal mas. Tapi nyendalku gas ora sampai gaspol. Jadi gor antara 0 sampai 30% mungkin. Jadi gor tak nggo nambahi momen ben daerah setal. Tak sendal-sendal gas sih. Di mendarat yang berikutnya aman ya. Jadi harus pakai teknik yang itu. Biasanya 0 gas tak celorotin ke bawah itu udah nempel langsung nggak mentol. Tapi ini tadi kan karena beda tempat, beda lokasi juga tanahnya beda. Jadi harus ada teknik satunya lagi. Cuman aku suka di lokasi ini, nah ini cocok nak gue konten nih guys. Soalnya tidak ada hambatan mas. Walaupun ada pohon-pohon. pohon di situ beringin ya mas. Tembesi ya mas ya. Mas. Ada pohon di pojok sama di itu nggak begitu ngaruh. Bahkan tadi pas pesawatnya mau jatuh, di situ pun masih bisa naik, terselamatkan, aman jaya ini. Wes, mungkin itu saja ya mas. Siap. Terima kasih mas atas orderannya mas. Semoga nanti lancar buat belajar. Terbangnya juga bisa manuver nanti sambil belajar. Masa sebelumnya nerbanginnya paramotor ya? Udah bisa terbang. Cuman kalau kita pindah ke fixed wing atau model pesawat kan karakternya beda. Kalau paramotor itu kan nggak diapa-apain lurus ya mas, karena dia membandoli parachute. Ada kiri kanan kiri kanan. Misalkan pun nol gasnya deh ya nganu dewe ya mas. Cuman kendalanya kalau ada angin besar. Nggak bisa naik kalau dipaksa sama sekali mas. Dipaksa gasnya dinaikkan malah dia mundur, nggak maju malah mundur. Jadi harus mungkin kalau yang teman-teman suhu-suhunya paramotor mungkin sudah tahu tekniknya ya, dan jenis parasut juga mempengaruhi, kan banyak sekali tuh. Seperti di Jogja juga ada itu teman saya mas Sahrul Drone, itu channelnya juga bikin paramotor, itu juga mantap sekali ya. Dari mesin potong rumput ya pernah itu, tentang terbesar berapa ya, 3 meter atau 4 meter ya mas, dulu pernah lihat itu. Mantap sekali tuh, just pokoknya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mampir, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah kata penyampaian dalam membuat video konten pagi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.